vnn.co.id. Kota Bekasi. Anggota DPRD Kota Bekasi, Haja Lilis Nurlia, tengah melaksanakan reses ketiga tahun 2023. Dirinya menggelar reses di mana menerima aspirasi dari sejumlah masyarakat dan kalangan untuk pembangunan Kota Bekasi. Berikut laporannya. Dalam perjuangan bangsa ini sampai akhir hayat kita. Ya alhamdulillah, ya berkat izin Allah kita semua bisa berkumpul di sini. Ya para Porjam, Porkel dan perwakilan dari wilayah-wilayah 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi ini. Ya mudah-mudahan kebersamaan kita ini ya Allah ridhoi, tapi kita pun harus kita di wilayah Bekasi. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur tak putusnya kita panjatkan kehadirat Allah. Sebelumnya yang saya hormati Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Habib Fauzi ya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Mahfud Abdurrahman, anggota DPR RI. Yang saya hormati Kiai Aka, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan. Dan yang saya hormati seluruh hadirin, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di sini hadir seluruh tokoh masyarakat dan ibu-ibu, bapak-bapak dari kalau bilang korkol dan korcam katanya kalau Habib seperti itu ya. Yang pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya memenuhi undangan kami di sini. Yang intinya pada kesempatan hari ini saya ingin bersilaturahim kepada Bapak Ibu warga di RW 12 ya? RW 11 ya? RW 11. Kalau saya baru kesini, istilahnya baru ya, mohon maaf. Dan kebetulan saat ini saya masih diamanahi jadi anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS ya. Jadi kemarin saya udah 2 periode jadi anggota DPRD Kota Bekasi. Kemarin saya diamanahi di Dapil Bekasi Barat dan Medan Satria. Nah untuk 2024 nanti kebetulan saya diamanahi ya untuk menjadi caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 8 yang meliputi Kota Bekasi dan juga saat ini tanggal 23 sampai tanggal 27 saat yang bertepatan dengan agenda kami di DPRD yaitu reses. Reses itu biasanya kami menghadirkan atau datang ke masyarakat untuk bertemu, bersilaturahmi, sekaligus meminta saran, meminta usulan-usulan terkait dengan kira-kira apa yang ada, program apa yang ada di DPRD Kota Bekasi. Untuk itu seorang anggota DPRD Kota Bekasi ya itu memiliki tugas dan fungsi. Yang pertama ini yang harus disampaikan di dalam reses ya. Yang pertama adalah penganggaran ya, budgeting. Kita menganggarkan APBD Kota Bekasi setiap tahunnya. Ya alhamdulillah anggaran Kota Bekasi sekarang sudah mencapai 6 triliun ya, hampir 6 triliun. Dan ini anggaran ini, pendapatan ini kita dapat dari masyarakat. Dari bapak, dari ibu-ibu yang selama ini dengan rajin, dengan disiplin membayar pajak atau membayar retribusi ya. Nah ini kita tampung di kas pemerintahan untuk digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat. Itu baik untuk infrastruktur, pembangunan, dan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Nah itu penganggaran. Terus yang kedua adalah pengawasan. Fungsinya itu controlling, pengawasan ya. Kita mengawasi seluruh kinerja dari OPD, dari dinas terkait dengan penyaluran atau realisasi dari anggaran tersebut. Ya tentunya banyak sekali mungkin ya ketika dari masyarakat mengusulkan usulan-usulan terkait pembangunan di wilayahnya, ketika
realisasikan itu tidak sesuai dengan pagu atau dengan anggaran. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, itu perlu pengawalan dari kami dan dari masyarakat juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asrafna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Qadir Aka. Saya pikir tadinya singkatan dari Abdul Qadir, tapi ternyata bukan, punya riwayat tertentu kalau diceritain cukup panjang. Hanya beliau yang bisa menceritakan. Yang saya hormati teman saya satu fraksi, Ibu Ustazah Lilis. Beliau sekarang masih berada posisinya di DPRD Kota Bekasi, tetapi insya Allah bakal naik kelas tahun 2024. Beliau dicalonkan kembali oleh partai untuk menduduki posisi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau Allah takdirkan saya jadi, terus kemudian Bu Hajah Lilis jadi, maka insya Allah kami tidak lupa. Kami tidak lupa. Kan bilang tadi tidak lupa. Belum ada kalimat berikutnya kan gitu. Biasanya ibu-ibu sekalian, kalau masing-masing wilayah itu punya dapil. Kalau saya DPR pusat nasional tingkatnya, daerah pemilihannya Kota Bekasi dan Kota Depok. Bu Hajah Lilis juga sama, Kota Bekasi dan Kota Depok daerah pemilihannya. Jadi orang yang memilih kami berdua ini orang seluruh Kota Bekasi dan orang seluruh Kota Depok. Beliau tentu lazimnya biasanya karena kita dukung, maka dia juga akan menyalurkan aspirasinya, aspirasi dari anggota DPR. Jadi aspirasi itu begini Bu, di pusat, di provinsi, terus di tingkat Kota Bekasi itu juga ada anggaran tadi disebutin oleh Bu Lilis, angka-angkanya. Dana itu dana atau anggaran itu akan diperuntukkan untuk pembangunan mental spiritual, pembangunan fisik di Kota Bekasi kalau wilayahnya kota, atau di Jawa Barat, atau kalau yang DPR RI nasional sifatnya. Nah, sehingga kemudian sudah barang tentu seyogyanya orang yang didukung pasti juga dia juga akan mendukung kembali warga yang tempat tinggal yang mendukungnya itu. Biasanya untuk urusan jalan atau urusan buat macet dan sebagainya, itu nanti akan diprioritaskan oleh anggota DPRD yang kita dukung kan. Nah, tentu ada prosesnya, ada prasyarat dan ada prosesnya. Bapak Ibu sekalian, saya tadi baru sampai kayaknya akan belum yang lain baru saya sebutin kepotong. Di sini juga ada tokoh-tokoh kita di sini, ada Ketua RW. Pak siapa Pak? Saya lupa. Pak Adi Tamami. Saya udah beberapa kali ketemu ya, tapi itu menunjukkan bahwa saya manusia. Menunjukkan bahwa saya manusia. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, mungkin ada Ketua RW, ada Ketua RT, ada tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah.